Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yasinnya jangan diputar-putar, dikeker kayak ini. Rusak yasinnya sayang. Udah dibaca, diputar-putar. Nanti waktu kita baca minggu depan udah putar-putar kita. Kenapa? Kemarin diputar-putar. Nah, jawab salamnya sudah baik. Tak apa-apa kena matahari pagi, sehat. Ustaz selama ini untuk cari sehat tuh tahu, Ustaz angkat besi sekarang. Makanya badan Ustaz udah besar semua. Tapi belum six-pack, baru 6 bulan. One pack masih. One pack tahu kan? Bulatnya di tengah aja. Isinya anak ayam 2 ekor. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah, yang pertama sekali mohon maaf Dr. Saiful MAG selaku Ketua Yayasan ya. Kemudian Ibu Kepala Sekolah daripada Madrasah Ibtidaiyah Terpadu MIT Menara Baru beserta dengan seluruh Dewan Guru yang dirahmati Allah. Dan yang paling Ustadz banggakan anak-anak Ustadz. Yang pertama anak perempuan, Masya Allah, adem semuanya kan, cantik-cantik, giginya, hidungnya mancung-mancung. Hampir salah bilang, Ustaz bilang giginya mancung-mancung, hidungnya mancung-mancung. Ada sedikit yang masuk ke dalam, nggak apa-apa, yang penting masih bisa nyium bau kan. Bayangin kalau hidung udah ada tapi nggak bisa cium bau, tuh lewat sama orang jual kuah belangong, PE goino. Padahal bukan kuah bela, maka penciptaan Allah terhadap hidung ini hebat. Nah, rupanya dalam ilmu biologi, dengar nih, dalam ilmu biologi, hidung yang kita punya nih bisa cium dan membedakan bau sebanyak 500 model bau. Hebat apa enggak? Hebat. Dan tidak pernah tersilap baunya. Ada bau kambing dibilang bau unta, nggak ada. Oh sama sebenarnya, bau unta sama bau kambing sama. Pernah tengok unta nak? Di mana sayang? Di Mekah. Udah pernah ke Mekah? Ustadz udah pernah pegang. Gak mau dia dipegang sama Ustadz. Memang unta tuh. Tapi begitu kawan Ustadz yang agak perempuan pegang, mau dia. Oh dasar unta, saya bilang. Terus yang jaga unta pun Masya Allah hebat. Dia peras susu, dikasihnya minum Ustadz susu. Ditawarinnya Ustadz kencing unta, mau Ustadz? Gak mau. Boleh minum kata orang tuh, halal katanya. Tapi Ustadz gak mau. Nah, hebat. Jadi bau kita bisa bedakan antara bau makanan yang enak, bau bumbu mie, bau kambing, bau orang nggak mandi, sampai bau napas yang nggak gosok gigi pun bisa beda. Kalau ada kawan-kawan kita misalnya makan jengkol nggak lupa gosok gigi, waktu dia bilang hai, kita pun bangun, kenapa kamu pingsan? Tadi kawan saya makan jengkol bu, nggak kita bilang makan yang lain. Kenapa? Hidung kita berfungsi dengan baik. Cantik-cantik, tengok. Alisnya tebal-tebal. Gak ada yang dicukur alisnya. Kita gak ada yang dicukur sebelah, ditumbuhin sebelah. Gak ada. Hebat-hebat, cantik kan? Pakai jilbab lagi, Masya Allah. Gak dikepang-kepang kayak film Hari dan Duri dalam film Simbi House. Mantap-mantap kali ya anak-anak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang laki-laki ganteng, lebih ganteng dari Kang Li. Ganteng-ganteng semuanya. Alhamdulillah. Mirip-mirip Bang Muzamil Hasbalah. Masya Allah. Kenal sama Bang Muzamil Hasbalah nak? Wih, nanti kalau ada pegang HP di rumah, HP mama kan? Jangan main game HP itu, tengok Muzamil Hasbalah. Wah, suaranya Masya Allah, merdu sekali nak. Kalau ada burung lewat, tabrak pohon, saking merdunya. Burung itu tutup mata dia terbang. Merdu kali. Ada yang 1-2 mirip Syakir Dolai. Aisyah. Iya kan? Ganteng-ganteng. Tapi yang kurang ganteng tahu, kalau mau pakai masker, pakai tutup yang betul. Kalau enggak, buka aja. Jangan taruh sini. Ustaz kira anak-anak ini udah tua semua, ada berjenggot. Padahal masker.
Untung aja maskernya bukan Sailor Moon atau maskernya bukan Barbie, ya kan? Nggak bayangin kalau Barbie. Kalau Doraemon nggak apa gambar giant. Jadi kalau mau pakai yang bagus. Kalau enggak lepas saja, jangan taruh di jenggot. Belum ada jenggot kami Ustaz. Ayolah ganti jenggot. Ustaz nggak pakai masker dikira orang waktu ada ada razia. Ustaz nggak ditangkap. Itu nggak pakai masker ada. Rupanya dia tengok dipikir orang polisi itu nih masker. Padahal ini brewok. Belum sempat cukur hari ini. Sekarang Ustaz mau botakin semua hari ini. Biar polos. Di kalau lewat-lewat kena matahari ini berceramah tak buka di silau gini kalian nonton. Ya kan? Maka alhamdulillah hebat kali Allah menciptakan kita. Hebat enggak Allah menciptakan kita manusia? Hebat sekali dan luar biasa kita menjadi manusia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita sudah diciptakan manusia dan Allah juga udah katakan kita sebaik bentuk penciptaan, berarti tidak ada yang tidak bagus dari manusia. Jangan ngejek-ngejek kawan. Ini ada kawan kecil sikit, cungkring. Kurus sekali, cungkring lagi sekali sepak melayang sana ke sawah. Mau kawan kita cungkring, gak boleh kita ejek. Mau kawan kita besar badannya gendut kayak Ustadz, gak boleh kita ejek. Ustadz baru-baru aja nih gemuk. Dulu Ustadz kurus kayak kalian. Pertama sekali Ustadz tiba Banda Aceh, badan Ustadz cuma 40 kilo. Tingginya segini, 40 kilo, matanya udah masuk agak ke dalam, saking kurus. Di sini udah metotong, kurus kali. Setelah kuliah, tamat kuliah, naik sedikit jadi 50 kilo. Begitu Ustadz nikah, Masya Allah, 85 kilo. Mantap. Dulu Ustadz gemuk lagi. Kemarin Ustadz timbang terakhir di tempat Ustadz nge-gym, 80 kilo, udah turun. Ini mau Ustadz turun menjadi 65 kilo, nggak tahu kayak mana. Makan semua enak, tengok bakso enak, tengok miso enak, ya kan? Tengok kuah belamang pun nggak kurang. Masya Allah. Tengok mie goreng, mie goreng. Maka kalau anak-anak nih ada yang badannya sebesar Ustadz, besar badannya, jangan tunjuk-tunjuk, jangan pegang-pegang, nanti meledak dipegang-pegang. Ya kan? Nggak boleh diejek, nggak boleh dibilang, gendut. Nggak loh. Menghina penciptaan Allah, dengar, menghina penciptaan Allah sama juga berarti menghina Allah. Maka mulai hari ini nggak ada lagi yang boleh bilang-bilang kawan-kawannya. Kawan yang hitam kayak Ustadz, Black. Boleh. Panggillah namanya. Dan nama yang diberikan oleh orang tuanya itu nama doa. Jadi kalau kamu ada Muhammad Syawal namanya, panggil yang lengkap, jangan Wal. Panggil yang lengkap Muhammad Syawal, itu doa nah. Ya. Kalau ada namanya Ismail, jangan kawanmu panggil, Mael. Tidak boleh, panggillah dengan nama yang Ismail. Kalau nama kita Fatimah, jangan mau dipanggil, Timah. Kalau ada yang panggil kita Timah, tembaga ya, lengkap namanya harus dipanggil karena kita sudah diberikan nama yang bagus oleh orang tua kita. Bahkan ada di antara 1-2 kita nih, waktu dikasih nama itu dipotong kambing. Kalau laki kambingnya 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Yang nggak tahu bencong, dan bencong tuh nggak ada. Kalau ada kawan kita yang laki-laki, kodok aja pantatnya tuh pakai biar nggak ada laki-laki itu yang kayak gini-gini. Nggak ada yang perempuan tuh tomboy Pak Ustaz, nggak ada. Nggak ada yang potong-potong rambut, buat tato di sini apel yang dimakan, atau buat di sini Tom and Jerry. Habis itu anak perempuan tuh angkat baju, kalau jumpa laki tumbuh, nggak ada tuh. Itu namanya perempuan tomboy, nggak ada. Yang namanya perempuan tuh kalau nengok laki-laki, kalau nengok pokoknya nggak banyak ngomong sekali aja. Jangan dibilang nanti ada kawan kita udah kayak gitu, kenapa sakit gigi ya? Kayak gitu, ya. Alhamdulillah. Maka semuanya kita ini udah dipotong kambing, dikasih nama yang bagus. Jangan ejek-ejek kawannya. Karena semua kita punya kelebihan dan kekurangan. Anak yang gendut punya kelebihan. Ini lagi banyak angin kan? Tiba-tiba angin kencang-kencang kali sekarang. Karena udah berapa hari ini nelayan nggak tangkap ikan. Di Pulau Nasi kawan saya bilang, Ustadz di sini nggak tangkap ikan dulu. Kenapa? Angin kencang kali.
Coba bayangkan kalau kita lagi naik sepeda yang gemuk, kalau ada angin kencang, kira-kira tergeser nggak kawan tuh? Dikit aja ada. Waktu ditabrak sama angin, syuk. Paling keluarin anginnya. Oh. Coba bayangkan kalau orang kurus naik sepeda tengah angin kayak gini, kayak mana nak? Sepedanya tinggal di bawah, dia nggak tahu di mana. Setelah kita tengok-tengok, mana dia? Rupanya di pohon sawit, dapat di pohon kelapa. Nah. Lagi pegang buah kelapa. Coba bayangkan. Ustaz, orang kurus ada kelebihannya? Ada juga. Kalau masuk-masuk dari lubang-lubang muat. Ya kan? Kau bayangin kalau orang kurus, orang gemuk tuh, paksainya masuk dalam lubang tuh, sangkut dia ke isi-isan tuh. San. Yang lagi nonton film pulu-pulu tuh ya, sangkut dia di lubang tuh. Apa dibilang lubang ini kecil sangat lah. Kata si Mael, kau yang bulat, salahkan lubang pula. Makanya kita punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting yang gemuk makan jangan banyak kali. Ini makan sehari berapa Pak Ustaz? 8 kali. Selera aja bawaannya. Orang baru habis 2 piring, dia udah 8 piring habis. Kalau ikut lomba dia juara. Lomba makan. Makan boleh tapi nggak boleh banyak-banyak. Asal udah cukup dah. Kalau makan udah terlalu kenyang, sengkak waktu ruku keluar cendol. Jadi jangan saling jangan saling Duduk anak soleh. Mantap. Siap. Cerdas, pegang kepala. Ceria, pegang di sini sambil ketawa. Gak boleh kayak gini, ceria. Ya. Cerdas, ceria. Apalagi? Tambah 2 lagi lah. Cerdas, ceria, soleh. Allahu Akbar. Siap, cerdas, ceria, soleh. Allahu Akbar. Yang semangat. Duduk anak soleh. Cerdas, ceria, soleh. Tahun belakang. Tahu lagi dia mau bilang apa? Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita berjumpa. Nggak usah lama-lama ya. Berapa lama? 35 menit. Besok hari Sabtu libur. Libur kan? Ustaz libur. Duduk anak soleh. Makanya tidak boleh menghina kawan kita. Mulai hari ini kita ketemu kawan, panggillah dia dengan panggilan yang baik. Assalamualaikum Muhammad Anto. Jangan dipanjangin istilahnya. Anto ya. Kayaknya Anto tuh anak tukang ojek. Anto anak sama N-nya. T-nya tukang ojek. Gak boleh. Nama gak boleh istilah-istilah. Namanya Firman, udah Firman saja. Jangan diistilah-istilahkan. Ya kan? Gak apa-apa. Panggil nama dengan nama yang sebutan yang baik. Nah, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur sekali nak. Coba tengok, Aceh besar, ini perbatasan Aceh besar. Kita masuk sekolah setiap hari kan? Ya kan? Gak ada shift kan? Banda Aceh shift. Coba tanya mau Ustaz yang masih kuliah. Sekarang anak-anak kuliah aja nggak ketemu, mainnya pakai Google Zoom, meeting Google Classroom, pakai meeting room itu, nggak ketemu. Kita alhamdulillah belajarnya masuk, tatap muka sama guru-guru kita. Yang di Banda Aceh hari ini baru shift, masuk sehari, libur sehari. Bahkan dulu waktu pertama-tama pandemi, anak-anak di Aceh, di Banda Aceh tuh nggak masuk. Tiap hari dikirimin tugas sama gurunya. Hari ini halaman sekian-sekian ya, besok dikirimin lagi. Anak udah mulai bosan di rumah. Terakhir dia waktu dia pegang HP bukan belajar, nengok TikTok dia joget-joget. Makanya kita bersyukur masuk sekolah, ketemu sama kawan-kawan. Coba bayangin kalau di rumah aja nggak boleh keluar rumah. Kayak dalam film Upin Ipin tuh ada jerebu, nggak boleh keluar rumah. Di rumah aja.
Makanya alhamdulillah kita dapat belajar di sini. Dapat menuntut ilmu di sini. Maka kita harus maksimalkan belajar, jangan main-main. Ini kadang-kadang lagi belajar, ditulisnya satu, kawan saya monyet. Habis itu nanti dia pakai selasiban, ditegurnya kawan depan. Hei, apa kabar? Padahal dia mau tempelin kertas di belakang. Waktu dia nanti ke depan nulis, orang semua ketawa. Dia pun heran, kok ketawa? Tuh di belakang, aku monyet. Tak belajar. Atau yang lebih jahil lagi bahayanya apa? Pakai klip, ditaruh di kursi. Waktu kawannya duduk. Tuh yang kayak gitu-gitu dosa. Nggak boleh. Tuh yang lebih sering kali yang Ustadz tengok untuk kita tuh, kalau kawan mau duduk di kursi, dia udah mau mendaratkan bagian belakang dia tuh, tiba-tiba kita tarik porsinya. Sejungkat dia ke belakang. Oh, dosa tuh nak. Itu dosa kali itu. Itu dosa sekali. Makanya kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah di tengah virus pandemi yang belum mereda. Kenapa Ustaz bilang begitu? Ustaz kerja di rumah sakit. Ustaz kerja di rumah sakit Meraksa. Ini tadi dari rumah sakit Meraksa. Banyak kali orang vaksin. Banyak kali juga kasus orang yang harus masuk ke dalam ruang rawat inap karena sesak napas. Karena udara segala macam kan. Makanya alhamdulillah hari ini kita bisa belajar dengan baik di sini. Maka kita harus bersyukur. Dan yang paling penting ikuti aturan Islam, bukan prokes. Kalau protokol kesehatan tuh ikut Islam. Apa yang disuruh oleh Islam? Hidup dengan cara yang bersih. Mau kemana-mana cuci tangan. Kan udah diajarkan. Kalau sekarang kan baru sekarang kan 2 tahun ini kan cuci tangan, tutup muka, tutup mulut. Tutup muka nggak nampak lah. Lewat bis nanti ditabrak. Cuci tangan. Maka cuci tangan itu anjuran Islam. Dari dulu sudah dianjurkan cuci tangan. Ada kalau mau cuci tangan yang bersih 6 langkah. Coba tengok Ustadz praktekkan. Karena Ustadz kerja di rumah sakit, Ustadz tuh diajarkan cuci tangan yang bersih. Nih yang pertama, coba ikut Ustadz. Yang pertama ini udah taruh sabun kan? Nih. Baca bismillah lu. Bismillahirrahmanirrahim. Gosok-gosok. Nah, habis itu masukkan ke sela-sela jari. Balik. Sela-sela jari. Kunci 6 langkah dia. Nah, ibu jari kayak ngegas Honda. Sebelah lagi. Baru ujung-ujung jari, bukan ujung-ujung kuku. Kalau punya kuku, potong kukunya, jangan ada tai situ. Itu cuci tangan yang dianjurkan di dalam Islam. Bersih tangan kita. Tapi kalau kita cuci tangan di KFC kayak gitu, antrian panjang, kayak antri premium. Cepat sikit kata orang. Tapi itu dianjurkan oleh Islam, mencuci tangan kita. Maka kita dimanapun dianjurkan untuk jaga kebersihan. Jangankan untuk tingkat yang lain, di tangan aja disuruh cuci yang bersih. Bayangin kalau badan kita harus lebih juga mandi. Ada yang mandi tadi pagi? Atau cuman siram mata ya sedikit. Habis itu pergi sekolah, kosong gigi lupa. Ini tadi lagi siap waktu Ustaz bilang, kawan udah mulai hoyong. Untung dia bawa antimo sirup warna oranye. Diminum, gak mabuk. Jaga kebersihan itu. Ini dianjurkan dalam Islam. Buang sampah juga nggak boleh sembarangan. Kita sering kan buang sampah sembarangan kan? Kalau mau sekolah ada buku yang serak, sobek buku lempar ke warpa, mudah semak kelas. Yang lebih sering Ustadz tengok bukan hanya untuk anak-anak, juga orang tua. Kalau udah pergi jauh perjalanan misalnya ke Semawe atau kemana-mana, buka kaca mobil, lempar kulit jagung, lempar bekas jagung. Pernah Ustadz tengok tuh hampir kena kepala Ustadz. Ustadz bawa kereta, Ustadz balap lah, Ustadz kejar. Ustadz kayak Valentino Rossi. Begitu udah dekat sama ibu tuh salib. Kenapa buang sampah sembarangan? Kena kepala saya. Bayar 500 juta. Maaf Pak, dia bilang. Gak boleh itu tidak dianjurkan di dalam agama. Maka ada salah satu kaidahnya, anazofatul minal. Apa artinya? Kebersihan sebagian dari iman. Maka kita hidup bersih. Potong kuku. Rambut anak laki-laki coba. Nggak boleh yang panjang-panjang. Nggak boleh.
Nggak boleh kayak anak-anak apa tupang, rambut dicat warna biru sebelah, warna hitam sebelah, botak sebelah, belakang hijau. Oh ini sebelah ini tengah nih, iya sebelah wak, kalau dipotongan sebelah wak. Jangan panjang kukunya. Takut nanti kalau ada yang nggak pas sama kawan tercakar kawan, marah, kayak kucing ya kan. Bersih hidup kita. Gigi disikat, jangan ditinggalin emas 24 karat di situ. Ya, yang bersih. Waktu senyum enak. Ini waktu senyum kuning giginya. Emasnya dibilang orang, iya. Mau. Dorok. Bersih. Mandi yang bersih. Adik-adik yang perempuan sore keramas, pagi jangan karena pakai jilbab pagi-pagi, nanti waktu buka itu bau dia. Kebersihan dijaga. Maka orang yang bersih terhindar dari virus. Man Ustaz, penyakit corona itu bahaya apa enggak Ustaz? Sebenarnya penyakit itu biasa saja. Lo kok bisa kok kayak luar biasa sekali? Orang aja heboh. Yang paling penting menjaga diri baik-baik. Cuci tangan. Ya kan, cuci kaki, hidup bersih, makanan yang bergizi. Anak-anak harus makan dan minum yang baik-baik, makan sayur. Jangan sayur jengkol. Sayur bayam. Sayur-sayuran lah, tomat. Tomat tuh mah enak kali tuh. Ustaz kalau udah nengok tomat, Ustaz makan. Alhamdulillah sampai habis. Makanya sehat dan alhamdulillah Ustaz satu-satunya orang di rumah sakit yang nggak divaksin. Ustaz nggak divaksin. Orang lain kawan-kawan Ustaz semua udah ada kartu vaksin. Ustaz yang ada cuma kartu kakak, kartu keluarga. Nggak ada vaksin. Tapi alhamdulillah sehat badan Ustaz. Kenapa? Menjaga makanan. Anak-anak harus minum sayur, harus makan sayur. Siapa yang bosan makan sayur? Nah, makan sayur yang enak. Tuh yang pertama. Yang kedua, setelah menjaga kebersihan, ibadah jangan sholat terutama. Ayo dari pagi siapa yang sholat subuh? Di masjid. Di masjid coba angkat tangan. Kalau Ustaz lupa bawa hadiah. Kalau Ustaz bawa hadiah nih kan yang kau sholat ke masjid kan. Ustaz telepon Raja Salman dulu. Oh janganlah Ustaz. Lama kali sampai. Telepon tuh. Nanti dari Arab. Siapa yang sholat subuh di masjid? Ramai kali, alhamdulillah. Dibangunin sama ayahnya ya? Atau pergi sendiri? Atau jangan-jangan Ustaz saya pergi sholat subuh tapi tiba-tiba terbangun, rupanya mimpi saya Ustaz. Nah, turun tangannya. Yang sholat subuh di rumah? Ada juga yang ngangkat tangannya. Nah turun semua, nih yang bagus nih. Yang tidak sholat subuh tadi pagi, Ustaz doakan masuk surga. Pede kali. Kalau yang tidak sholat subuh tadi pagi, kepingin masuk surga nak? Pengen? Sholat subuh besok ya, tobat ya. Enak aja. Iya sholat tuh jangan maghrib aja, sholat tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 5. Sholat 5 waktu, wajib hukumnya. Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Sholat 5 waktu. Pernah dengar lagu itu? Itu lagu tim Nasyid Ustaz. Ketika suara azan bergema sedap, tinggalkan aktivitasmu sementara, penuhi panggilan Tuhan untuk meraih ridho Allah. Salat 5 waktu wajib hukumnya, isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Salat 5 waktu wajib hukumnya, isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Kata Nabi, sebaik-baik sholat itu berjamaah. Ya, hebat. Udah cukup lagunya, nanti kita nyanyi lagi. Maka sholat itu paling penting. Kenapa? Kalau kita di masa pandemi ini nggak sholat, tentu kita tidak berdoa kepada Allah. Nih nak, pandemi ini, wabah virus nih, dia akan hilang kalau kita minta tolong sama Allah. Hebat kali kita pakai masker Indonesia Raya tuh.
atau masker yang lain-lain itu kita pakai, hebat kali cuci tangan kita jaga jarak dengan baik, wabah itu tidak akan dapat menolong kita kecuali pertolongan itu datang dari Allahus Somad. Apa artinya? Allahus Somad. Allah tempat meminta pertolongan. Tempat Allah lah kita bergantung, bukan pada masker tu. Dibayangkan kalau kita nggak berdoa, nggak ibadah, kita jauh dari Allah, untuk apa kita hidup pakai masker tuh? Nggak ada gunanya. Maka mulai hari ini jangan tinggalkan sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Gak ada guna hidup banyak panjang kali kalau nggak sholat. Ustaz, ayah saya nggak sholat. Itu tugas kita mengingatkan. Ayah, Abi, yuk kita ke masjid. Jangan dibilang ini, ayah, sholat. Nggak boleh gitu. Supaya kita yang nyari duit untuk panggil pagi baik-baik. Atau kalau ayah nggak dengar, pegang tangannya, cium tangannya. Ayah, yuk nak, ya. Kemana nak? Kita sholat lah, masjid. Untuk apa ada masjid? Begitu kita sampai ke masjid, kita lagi yang azan, ayah kita, Masya Allah, aku berubah ya Allah, anak saya azan. Bangga, dia senang. Tapi jangan main-main. Ini kadang-kadang anak-anak sini kalau dia dikasih azan sama orang masjid, main-mainin mie. Kayak hidupnya mie, nyanyi dari situ. Yo. Azan yang betul. Kalau ada kakek-kakek yang mau azan, geser. Ada abang yang azan. Abang badan besar, udara banyak, napas panjang. Ya kan? Geser. Jangan nih, biar kakek aja geser. Alak. Ibu wali kata kek. Abang yang azan. Pegang mic lah, panjang azan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak kita dengar rumah, itu Al-Farazia, ayah ke masjid. Al-Farazia azan. Mantap. Rupanya anak muda kayak kalian kalau azan, setan tuh takut. Dia lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Betul. Lagi Umar. Tuh kalian dengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panas dia, naik Transputar aja. Kemana? Belang Bintang. Sampai Belang Bintang, ada yang azan, Syekh juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik pesawat dia lahir. Kepada setan-setan kata pramugarinya, pakai sabuk pengaman. Ke India dia, dipikir di India cuma ada email kayak, rupanya ada juga yang azan. Ada orang Islam, ada azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik pesawat lagi dia, kemana? Ke Kutub Utara. Di Kutub Utara dia nggak dengar azan, rupanya nggak ada orang sana, yang ada penguin. Begitu turun dari pesawat senang dia, penguin, joget ya sama penguin. Ya kan? Makanya kalau mau hilangkan setan jin yang ada di sekitar kita, azan. Ustadz tuh kalau udah ngerukiah orang, tahu rukiah kan? Ada orang kemasukan, biasanya Ustadz belum rukiah tuh, masih pakai sarung. 1000 kali, kasih teh lembu nanti. Diam, dia nggak teriak-teriak lagi. Begitu udah Ustadz rukiah, Ustadz azankan dia di telinga dia. Tapi nggak boleh gede-gede kali, budak dia nanti. Ini di samping telinga dia, kita teriak-teriak, Allah! Pingsan lawan tuh. Kalau mau jin setan hilang, sukalah azan. Terutama di masjid, anak-anak muda sangat dianjurkan azan. Ini enggak, anak-anak seusia kalian sukanya main-main di masjid. Ya kan? Lari sana, lari sini, bawa celengan sama tendang celengan. Ada kawan di depan, diganggu-ganggunya, digatal-gatalinnya, digerau-gerauknya, dicolek-coleknya. Kawan lagi ruku, tengok pantat kawan sorry. Nggak boleh tuh. Nggak
Yang sering kali Ustaz tengok anak-anak seusia ini memang lari-lari di masjid. Tak boleh nah. Baris yang bagus. Mulai hari ini sayangnya dengar nih, anak MIT harus beda dengan orang lain. Begitu udah masuk masjid, sab dah diatur terus, udah kamat diatur terus. Jangan kesak kerusuk lagi, ditengok sama orang tua. Ih mantap kali anak tuh. Mana sekolahnya? Di MIT Menara Baru. Bangga kita dengarnya. Begitu tengok anak siapa tuh? Kayak hantu gayanya. Lari sana, lari sini. Colek sana, colek sini. Yang sering Ustaz tengok tuh kayak gini tuh. Wow, diinjak kaki kawan. Apa kawan? Ngapain injak kaki kawan? Kaki kawan pun lagi cemekam. Betul dari siapa yang salah? Makanya sholat tuh jangan main-main. Allahu Akbar. Ya, nggak boleh. Mulai hari ini nanti aja lah. Raja Brunei Darussalam. Ini ketawanya besar kali. Mulai hari ini janji sama Ustaz, jangan main-main lagi Ayo. Sekarang sebelum Ustaz lanjut kita fokuskan dulu. Pegang. Iya, pegang kepala. Senin pegang kepala. Yang nggak ada kepala jangan pegang nak, jangan pegang kepala kawan. Yang nggak ada kepalanya pegang kepala kawan. Kenapa kok nggak ada kepala? Ah. Pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut, pegang dagu, pegang dahi. Ya Allah ada dahinya di sini. Tadi ada kawan kita sini dahinya. Saya ulang lagi, pegang kepala, pegang hidung, pegang mata, pegang telinga, pegang pipi. Ya Allah. Pipi, ada kawan pun pegang sini pipi. So, ini bibir. Pipi ini sayang. Kalau mama kita mau mengantarkan kita sekolah diciumnya kita. Kalau seandainya pipi di sini gimana cium? Ya kan? Iya kan? Pegang hidung. Jangan lubang hidung, pegang hidung ya. Pegang hidung. Hidung. Alis, kumis. Ustaz ada kumis. Oh iya juga ya. Udah fokus saya? Coba Ustaz bilang MIT Menara Baru. Allahu Akbar bilang ya. MIT Menara Baru. Gantian yang laki-laki. Pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kidal. MIT Menara Baru. MIT Menara Baru. Yang cewek, MIT Menara Baru. Cukup? Cukup. Sekali lagi. Tadi disuruh 45 menit tapi keadaan. Jadi Ustaz bilang, Ustaz 35 menit aja selesaikan. Sendiri pergi lagi ya? Enggak janji Ustaz. Baik. Ya. Tadi jadi rupanya dengan sholat itulah salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Bayangkan kalau wabah corona nih, orang sholat semuanya betul-betul nangis di hadapan Allah, minta doa kepada Allah. Dari 1 juta orang misalnya, yang minta doa 900 orang, dikabulkan nggak sama Allah? Pasti nah. Pasti dikabulkan sama Allah. Tapi kenapa ini kok belum hilang? Yang minta doa agar wabah ini hilang cuma 100 orang, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat 900 orang. Lebih banyak orang yang buat dosa daripada yang minta. Makanya nggak dapat. Coba bayangkan kalau kita semuanya Allah. Nanti Ustaz ajarin doa wabah ya. Habis nih sekitar 5 menit lagi Ustaz ajarkan doa wabah. Nanti terakhir nanti Ustaz, nanti kalian tes lagi nanti sama guru-gurunya. Ini kan direkam nih sama Metro TV. Nanti rekaman ini akan di-share kembali ke kita akan belajar doanya. Siap ya nanti ya? Kita harus rajin berdoa nak. Di saat seperti ini doa yang paling penting. Coba tengok di mana-mana susah. Bukan hanya kita, orang tua kita susah. Di mana-mana sekarang cari duit dah susah. Ustaz kemarin beli martabak tuh. Beli martabak. Jangan main pasir tuh cacingan nanti. Makanya gendut-gendut kali. Mungkin tuh bukan makanan, cacing semua dalam. Jangan main tanah.
Lah, nanti cuci tangan ya. Pak Ali main pasir, padahal badan belum besar semua. Bayangan kalau Ustadz duduk di situ main pasir mah lihat. Tengok orang ini, Ustadz tuh udah nggak beres, jenggotnya aja panjang. Jangan main pasir. Apalagi nanti lagi enak dengan ceramah ketawa, masuknya pasir mulut. Lah kenyang. Waktu dibilang makan deh. Kenyang. Makan apa? Pasir. Bulan 1 bulan kemudian bawa ke rumah sakit, periksa jumpa Pak Ustadz. Kenapa kamu? Batu ginjal Pak Ustadz. Pasir yang saya makan dan hendak cuma di ginjal. Jadi batu dia Pak Ustadz. Oh enggak apa-apa, biar Ustadz yang ambil. Nanti Ustadz asah jadi batu cincin. Ya. Jangan pegang-pegang pasir. Pegang kawan boleh, tapi jangan colek kawan. Ini kalau lagi dengar ceramah lagi asik. Atau kadang-kadang lagi pas kena lucunya. Ada tuh kawan Ustadz. Pas lagi kena lucunya, kami lagi dengan ceramah, ada lucu, dia goyang-goyang ini badan Ustaz ini. Ketawa-ketawa aja, jangan ganggu orang. Suka kali, ya Allah ada tidur anaknya. Bangun. Jadi jangan lupa sehabis sholat, pastikan minta sama Allah. Sambil nangis-nangis, kalau nggak nangis, pura-pura nangis nggak apa-apa. Allah suka kayak gitu. Iya betul nak, di dalam kitab satu Ustaz baca, kalau kamu tidak bisa menangis, seolah-olah kamu kayak mau nangis. Ya Allah. Padahal mata nggak keluar. Ya Allah. Kawan pun kan, kalau ada kawan di sebelah kita lagi kayak gitu, jangan ejek kawan yang sebelah. Ini kawannya pun di sebelah. Gaya aja nanti ngejek kita lagi. Sok kali. Dia lagi berdoa nak. Ya Allah. Hilangkan wabah ini ya Allah. Karena semua orang lagi susah nih nak, nggak ada duit orang semua. Baik orang tua nggak ada duit orang. Tengok sekarang, kemarin Ustaz bercerita tadi, beli martabak jam 9, hampir jam 10 malam. Lewat Satpol PP sebagai polisi, orang martabak itu udah nggak tahu lagi mau taruh apa. Harus tutup gede. Tang. Terakhir Ustaz bawa pulang martabak asin kali, kayaknya dia taruh garam lagi 3 kali lagi. Begitu Ustaz makan nggak bisa makan nih, masih. Susah semua orang sekarang. Coba tengok malam-malam mencekam. Dulu kita bisa kemana-mana maya kan. Mak pingin jus malam-malam bisa beli. Sekarang pingin jus, ambil aja kucing peras susunya. Nggak bisa lagi diambil, nggak bisa lagi dibeli. Kenapa? Susah. Maka agar wabah ini bisa hilang nak, rajinlah sholat dan berdoa. Anak-anak nggak boleh lagi tinggal sholat ya. Janji kan? Mau janji nak? Bayangkan ini nak, kita sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Itu bahasa Arab tuh nak. Itu bahasa Arab tuh. Bayangin kalau udah namanya bahasa Arab, berarti kita ini sudah diidentikan dengan agama. Di bawahnya itu Kementerian Agama pula. Artinya apa? Kalau kita sudah sekolah di bagian agama, di sekolah yang mengajarkan agama, di sekolah yang mengajarkan adab dan akhlak, maka kita harus punya akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah salah satunya adalah dengan kita mendirikan sholat 5 waktu. Siap nak? Yang terakhir yang Ustaz ingin sampaikan. Yang terakhir yang ingin Ustaz sampaikan adalah jangan hanya membaca Yasin hari Jumat saja, tapi bayangkan atau pastikan diri kita sering juga membaca Yasin dan membaca Al-Quran. Setiap hari selesai sholat subuh. Jangan sholat subuh itu tidur lagi nak. Baca Quran. Dulu aku masih kecil, belum tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, nggak taunya ya. Oh kita serius nih ya. Dulu aku masih kecil, belum tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, nggak taunya pakai gaya lah, nggak taunya belum sudah, nggak taunya asik juga. Sekarang aku sudah besar, sudah tahu apa itu Al-Quran. Ku baca-baca, nggak taunya belum lagi, nggak taunya masuk surga.
Rupanya nak rahasia kita mau pintar, rajin baca Quran. Aduh ini. Jadi Quran ini jangan hari Jumat aja dibaca. Baca juga di hari-hari yang lain. Hari libur tinggalkan Doraemon, baca Al-Quran. Kenapa nggak baca Quran? Nggak mau nak film Kiko mak, udah ada main nih mak. Ninja Hattori mak. Atau Simpi House mak. Oh, nonton tuh yang kecil-kecil tuh yang bola yang hijau tuh. Ya kan? Baca Quran. Ya siap? Ini kan enak tadi begini-gini kan. Ustaz kalau di gym tuh pegang beban 50 kilo kiri kanan disuruh angkat. Nggak boleh angkat ini disuruh angkat. Makanya ini yang gede semua orang tuh. Ini enak kan gini kan? Alhamdulillah. Apa tadi? Sholat baca Quran. Yang pertama sekali jaga kebersihan. Dan udah pegang tanah pasir tadi tolong nanti cuci Ada 6 langkah cuci tangan, nanti tengok di layar tuh ya. Macam mana? Ditambah alhamdulillah dan bismillah dan alhamdulillah di akhir. Baik, sebelum Ustadz tutup karena memang cuaca udah agak panas nih, udah kena kita. Ada yang udah berlindung-lindung takut hitam, Ustadz takut putih kalau kena nih. Karena memang udah hitam. Takut putih Ustadz. Tapi Ustadz mau ajarkan satu doa sebelum Ustadz tutup. Doa ini ada dalam hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika. Coba Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ada 3 kali, ditambah lagi nanti ada siaran langsung dari MNC. Nanti kita share dan tugas anak-anak cari artinya bagus. Salah satunya ya aku berlindung kepada Allah agar dihindari dari wabah penyakit. Ya, nanti cari lagi beberapa lagi itu. Wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa untuk wabah. Jadi anak-anak siap sholat baca doa itu ya nak. Mudah-mudahan dengan kebersihan hati kamu semua. Kamu nih orangnya bersih. Kenapa Ustaz bilang kamu hatinya bersih? Kalau kamu lagi dalam keadaan marah sama temanmu pun, setengah jam kemudian kamu bisa berkawan lagi. Kalau ibu-ibu belum tentu nak. 10 tahun masih ingat. Artinya apa? Hatimu masih bersih. Maka kalau hatimu masih bersih, jiwamu bebas dari dosa, engkau masih ditanggung dosanya oleh orang tuamu, maka kamu masih sangat dikabulkan doanya oleh Allah. Maka mulai hari ini siap sholat baca doa yang Ustaz ajarkan tadi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita berdoa semoga Allah menghilangkan penyakit wabah yang sedang ada di negeri kita ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Udah cukup ya? Udahlah. Udah lewat nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, kamu jangan tidak mandi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, itu tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang,
Berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Kalau tidak ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi suatu hari buatlah sumur sendiri, jangan sampai menumpang terus di tempat kamar mandi orang. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, anak-anak ustadz jangan laporin ustadz pada polisi. Kalau ada jarum yang patah, siapa anak yang patahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Upin Ipin makan terasi. Sekian, terima kasih. Buah durian, buah kedondong. Sekian dulu dong. Ada doa lagi? Udah cukup ya. Itu saja mungkin yang dapat Ustadz sampaikan pada hari yang mulia ini. Pas 40 menit, tadi Ustadz mulai jam 8.20, selesai jam 9 lewat 7 menit. Cukup. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau mau dengar Ustadz nyanyi, nanti di Ule Karing tanggal 15 Ustadz ada syuting. Ada nyanyi di tempat orang kawin. Nah, datang aja kalau diundang. Kalau nggak diundang jangan dah. Baiklah, demikian saja kepada Dewan Guru. Saya mohon diberikan banyak maaf. Mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan dan berkesan. Dan kepada anak-anak Ustadz semuanya, insya Allah di lain waktu kita akan ketemu lagi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.